sudah melakukan teori auditing ya. Hari ini kita akan praktek yang dulunya kita berbasis kertas atau teori. Nanti kita praktek dengan aplikasi yang bentuknya digital. Nah, sebelum praktek, nanti silakan kalian mendownload materinya ya. Ini untuk audit atas sendiri nanti bisa di-download di Kementerian Keuangan dari BPS kementerian.go.id. Nah, sebelum praktek dimulai, silakan dibentuk satu kelompok itu 2 orang. Nanti 2 orang itu pegang satu aplikasi. Di laptopnya nanti satu untuk semua. Silakan di-download. Oke, nah setelah di-download, silakan kalian buka. Nah, bentuknya seperti ini. Dia ada namanya Atlas. Nah, aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau kemarin kan udah belajar teori banyak ya. Kalau audit itu tahapannya apa aja? Ada berapa pengujian? 3 ya, ada 3 pengujian. Apa aja? Yang pertama pengujian analitis, yang kedua nanti pengendalian, yang ketiga itu substantif. Nah, di sini ada semua. Silakan kalian klik kelasnya. Nah, di sini ada indeks KKP ya. KKP ini menjelaskan apa saja yang dilakukan selama proses audit. Ini ada time-nya, ada akumulasi jamnya. Oke, kita masuk bagian yang pertama. Silakan dibuka dulu. Di bagian awal ya ini. Nah, di sini kita nanti akan mengisi identitas awal dari identitas auditor, klien dan perikatan. Klien di sini nanti ada nama KAP. Misalkan diisi yang pertama yaitu identitas auditor. Yang pertama yaitu nama kantor akuntan publik. Misalkan diisi KAP Fedi. Udah ya. Selanjutnya yaitu nama akuntan publiknya diisi nama masing-masing ya. Salah satu aja dari 2 orang nanti diisi 1. Kemudian untuk tim perikatan ini nggak bisa karena bintang 1 itu otomatis, bintang 3 manual, bintang 2 itu pilihan ya. Nah, diisi semua nanti nama klien PT Selaras, kemudian alamat klien Sukoharjo, nomor teleponnya 027122, kemudian ada NPWP. Ini dipilih. Kemudian ada sektor usaha, ini karena bintang 2 jadi dia harus pilihan. Jadi silakan kalian klik pilihannya. Pilih perdagangan dan jasa, kemudian status sampai dengan standar akuntansi. Oke. Itu harus diisi manual. Bintang 1 itu otomatis dengan diisi dulu. Oke, kita sudah masuk ke Atlas. Ini sama seperti yang sudah kalian pelajari di teori. Jadi teori di buku yang sudah kalian pelajari itu semuanya diaplikasikan dalam bentuk aplikasi. Jadi kertas kerja yang dulu itu sudah nggak perlu. Kalau kertas kerja kalian punya praktek manual ya. Nah, semua KAP sekarang itu basisnya adalah digital. Nah, ini adalah satu istilahnya terobosan dari Kementerian Keuangan, jadi mendigitalkan. Nah, kalau di buku dulu ada namanya tahap pra-perikatan. Ingat ya, pra-perikatan. Nah, itu diawali dengan analisis penerimaan keberlanjutan dengan klien. Jadi ketika kita mau menerima klien KAP itu harus diselidiki dulu. Jadi nggak langsung diterima kliennya. Nah, jadi ada pra-perikatan. Nah, kemudian yang sudah saya jelaskan dulu, auditnya itu basisnya risiko di teori. Jadi di sini memulainya dari A1 nanti kita akan isi pre-engagement, kemudian A2 itu terkait risk assessment. Nah, risk assessment nanti terkait dengan penilaian risiko. Nah, risiko ada 3 aja. Masih ingat? Yang
pertama resiko inherent ya, resiko bawaan. Yang kedua adalah resiko pengendalian atau control risk. Yang ketiga adalah risk of material assessment. Setelah risk assessment, nanti kita nilai resikonya, resiko-resiko yang ada di perusahaan. Setelah itu baru kita melakukan pengisian kertas kerja di worksheet. Itu namanya risk response. Jadi nanti kalian mengaudit, setelah ada hasilnya nanti akan diinput. Mulai dari worksheet, kemudian transaksi sampai istilahnya kelangsungan usaha atau payment. Setelah itu semua selesai, nanti baru kita melakukan completing dan reporting dari penerimaan, kemudian penilaian resiko sampai dengan kita merespon dari resiko-resiko itu apa yang terjadi, kemudian kita menilai untuk menghasilkan yang namanya opini. Sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Nah, kalau belum, langsung lanjut aja kita isi yang pertama. Nah, ini penerimaan awal objek. Jadi analisis resiko penerimaan dan keberlanjutan dengan klien. Jenis usahanya tadi sudah diisi ya. Isi di awal tadi. Jenis usahanya perdagangan, status kepemilikan nanti akan muncul di sini. Referensinya book ya, di book ya dari versi. Ada analisis hasilnya low, high. Karena kita milihnya jenis usahanya dagang, jadi risikonya rendah. Kemudian status kepemilikannya belum buka di perusahaan itu, jadi risikonya juga rendah. Standar akuntansinya kalau kenapa tinggi? Karena dia menggunakan FS. Ya, kalau dimasuk di konten seperti ini, itu sudah berbeda untuk pengisiannya. Kalau tadi kan hitam, sekarang di sini warna. Kalau warna putih itu otomatis. Kalau warna hijau seperti ini itu pilihan. Misalnya aja di sini display pilihan. Ada pilihannya. Kita sendiri sejak berjalan, tapi baru punya laporan keuangan. Berdiri sejak lama, tapi nggak punya laporan keuangan. Berdiri sejak lama, tapi laporan belum diaudit. Berdiri sejak lama dan sudah diaudit. Kita pilih yang keempat. Karena praktek kita nanti sudah di. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan muncul tadi ya nama KAP, kemudian nama AP, PT yang diaudit sampai dengan perusahaan. Di sini sudah ada standar-standarnya yang sudah sesuai dengan standar yang sudah kalian pelajari di. Nah, kalau sudah diisi semua, di sini pilihan ya kalau hijau bisa diisi tidak, bisa diisi ya, tergantung temuan kalian di lapangan. Misalkan apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya. Oh tidak ada, misalnya bagus. Yang ketiga B, opini auditor sebelumnya. Oh bagus juga, tidak ada. Jadi nanti di sini diisi. Kalau warna orange dia diisi secara manual. Jadi harus kalian ketik. Karena kalian ketik tidak ada masalah terkait keberlanjutan. Oke, ya, selesai. Nanti kalau selesai statusnya di sini akan ada status komplit. Kalau sudah komplit berarti kertas kerja yang kalian isi itu sudah selesai. Oke, sudah diisi ya, sudah bisa. Nah, nanti ini adalah tugas selanjutnya. Tugas kalian adalah memilih personel KAP. Jadi di KAP nanti ada banyak auditor. Nah, itu harus dipilih. Dipilih yang pertama nanti. Jadi nanti di sini akan dilihat nama, jabatan, lampiran dokumentasi dan lampiran ketersediaan waktu. Jadi nanti dicek dulu namanya siapa aja. Misalkan ada 10 auditor, diisi 10 nanti ya. Kemudian dipilih
namanya, kompetensi personel, pengalaman audit berapa tahun nanti ya. Ini otomatis karena isinya di atas ya. Dia dari atas ini. Dari atas ini karena warnanya orange. Apa di sini saya isi. Oke. Nah, di sini otomatis saya isi A. Ini juga. Nah, kalau hijau itu pilihan. Jadi tinggal kalian pilih aja. Jadi nanti di sini ada dia dan tidak. Nah, memadai. Jadi kalau dia memiliki pemahaman itu memadai. Nah, tugas kalian nanti adalah silakan dikerjakan per kelompok, nanti membuat CV masing-masing auditor. Jadi silakan kalian rangkum sendiri nanti di rumah. Jadi harus story nanti kalian buat di MS Word, kemudian dimuat di link Google Drive, kemudian dilinkkan ke sini. Paham ya? Paham? Jadi nanti silakan namanya sesuai nama kalian masing-masing. Nanti silakan dikerjakan untuk apa namanya, personelnya dikerjakan di rumah berkelompok. Nah, kelemahan atlas ini adalah tidak bisa dikerjakan bersama-sama kalau proses inputnya, karena basisnya adalah Excel. Jadi nanti kalian ya tetap inputnya satu orang, tapi untuk dokumen-dokumen pelengkapnya bisa. Nah, ini masih ya, walaupun sudah berbasis digital masih ada kelemahan, tapi sudah update ya. Kalian bisa cek di Kementerian Keuangan itu bisa online, tapi harus menyurati kementerian untuk mendaftar dulu supaya bisa masuk ke servernya. Jadi bisa online. Jadi kertas kerjanya nggak cuma Excel tapi langsung online basisnya website. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan? Cukup. Nah, kita simpulkan ya tadi bahwa atlas ini adalah pengganti kertas kerja manual. Nah, kalau manual kan sekarang sudah nggak mungkin sudah tahun 2025. Nah, nanti akan berkembang terus dengan adanya AI dan segala macamnya, itu jadi lebih mudah ya untuk proses audit. Nah, kalian bisa cek sendiri nanti perkembangannya seperti apa. Sekarang di semua KAP yang masih nasional itu menggunakan atlas. Jadi silakan kalau ada PPL, tapi biasanya kalau kita melakukan audit harus menguasai atlas. Itu adalah salah satu capaian dari perkuliahan audit ini. Jadi silakan. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan praktek ini? Iya. Nanti soalnya nanti saya kasih buku. Jadi saya udah buat buku. Nanti silakan saya sebarkan nanti di mahasiswa dalam bentuk PDF. Nah, nanti soalnya disesuaikan dengan perusahaannya dan segala macamnya. Kemudian cukup diganti namanya saja. Kemudian tahun tanggal kan nggak mungkin sama. Jadi itu nanti diperbaharui aja karena kita harus mengisi tanggal nanti, tanggal tahun auditnya. Itu PT-nya udah berbeda karena saya buat bukunya sudah 1 tahun yang disesuaikan. Ya, paham ya? Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Jadi nanti saya harapkan kalian bisa menyelesaikan apa namanya aplikasi ini. Ya, ini digunakan pasti sangat berguna ketika kalian sudah lulus nanti. Karena di dunia kerja apalagi tujuan kalian kalau ini jadi auditor, jadi kalian harus menguasai nih aplikasi-aplikasi yang digital. Karena audit sekarang biasanya adalah digital, tidak ada lagi yang namanya manual menggunakan kertas. Oke, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Misalkan dikerjakan tugasnya dengan baik. Nanti minggu depan kita bertemu lagi dengan tugas yang sudah selesai tadi ya. Tugasnya apa? Membuat CV dan nama anggota dari KAP. Oke, mungkin itu aja. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Nah, saya akhir sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah diisi ya, sudah bisa.
Nanti ini adalah tugas selanjutnya.